Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Baitur Rahman, Jalan Saharjo. Ayah bunda rahimakumullah, setiap kita butuh Allah. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari Allah. Semakin seseorang menghindar dari Allah, semakin sengsara. Apapun kehebatannya, silahkan dia punya kecukupan harta, punya jabatan yang tinggi, punya pasukan yang banyak, tetapi dia tidak akan bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, langsung Allah umumkan bahwa manusia diciptakan ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mengabdi satu akar kata dengan abadah, mengabdi, abadah. Asalnya dari bahasa Arab, yaitu abadah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa hakikat diciptakannya jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Indonesia, kata al-abdu diartikan sebagai hamba. Maka tugas pokok manusia adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh terbaik kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang hari ini sedang memanggil kita semua. Masjidil Aqsa memanggil iman kita. Allah mengikat dalam satu ayat. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Siapa yang bisa memisahkan kedua masjid ini? Dia harus memenggal ayat ini. Allah menyatukannya. Maka siapa yang cinta Masjidil Haram Makkah, dia harus cinta Masjidil Aqsa. Jangan mengaku beriman kepada Allah jika ternyata dia tidak mencintai Masjidil Aqsa, tidak mau mencintai Masjidil Haram. Allah yang mengikat dalam satu ayat. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah ikat peristiwa Isra Mi'raj dengan Masjidil Aqsa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa langsung mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram langsung ke langit. Bisa tanpa mampir di Masjidil Aqsa. Mengapa harus mampir di Masjidil Aqsa? Ada amanah dari Allah. Ini masjidmu wahai umat Islam. Ini masjidmu wahai umat Islam yang hari ini sudah tidak terdengar azan. Orang dilarang untuk sujud di sana. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menunjukkan kemurkaannya, Allah akan tunjukkan bahwa Allah akan mengadab seperti Allah mengadab Abraha ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Salah satu bukti kehambaan
bahwa dia selalu berdoa kepada Allah. Tidak mungkin seorang menjadi hamba Allah ketika tidak berdoa kepada Allah. Karena itu hakikat doa adalah bukti kehambaan. Ketika sang hamba malas berdoa kepada Allah, maka dia tidak pantas mengaku hamba Allah. Apa kata Nabi? Malam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Saudaraku rahimakumullah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah tidak akan mulia orang-orang yang menjajah Masjidil Aqsa. Demi Allah, Allah akan menghinakan kaum Yahudi yang telah menjajah Masjidil Aqsa. Demi Allah, Allah akan tunjukkan kemahaperkasaannya. Cepat atau lambat, bahwa mereka akan menderita. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma anqidil Masjidil Aqsa min syarril Yahud. Allahumma innahumudz zalimun. Allahumma innahumudz zalimun. Ya Allah, hancurkan siapapun yang menghinakan masjid-Mu ya Allah. Hancurkan siapapun yang menghinakan Masjidil Aqsa ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, tunjukkan kemahaperkasaan-Mu. Hamba-Mu sedang bertahan di depan Masjidil Aqsa. Hamba-Mu siang malam di sana berkumpul. Dari sejak anak-anak sampai yang tertua, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, mereka diam di sana. Mereka bertahan di sana untuk membela masjid-Mu. Di sini kami menengadah tangan kami ya Rabb kepadamu. Mohon Kau terima doa-doa kami ya Allah. Mohon Kau terima doa-doa kami ini ya Allah. Saudaraku dimanapun Anda berada, silakan Anda angkat tangan sekarang. Tunjukkan bahwa Anda mencintai Allah. Tunjukkan bahwa Anda mencintai Masjidil Aqsa. Tunjukkan bahwa Anda bersama saudara-saudara kita umat Islam yang sedang membela Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan persoalan orang Palestina, bukan persoalan orang Arab. Masjidil Aqsa persoalan orang Islam. Ini akidah umat Islam, bahwa siapapun yang menghinakan Masjidil Aqsa, menghancurkan Masjidil Aqsa, Allah pasti akan menghancurkan mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Saudaraku rahimakumullah, inilah kekuatan doa. Mungkin kita tidak menyangka bahwa kita di sini seakan tidak berbuat apa-apa. Tapi doa-doa kita akan menjadi kekuatan yang akan menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan malas berdoa. Jangan seperti orang yang tidak butuh Allah. Bangunlah di tengah malam, basahkan wajahmu dengan air wudhu itu, bersujudlah kepada Allah. Demi Allah, bisikan saudara-saudaraku, bisikan Anda dimanapun Anda berada, menengadah kepada Allah di tengah malam, itu akan menjadi solusi bagi Masjidil Aqsa. Ini panggilan Allah. Masjidil Aqsa memanggil kita agar kita berdoa di sini, agar kita bermunajat di sini. Masjidil Aqsa ujian bagi kita. Benarkah kita masih punya iman? Allah bisa dengan cara Allah bebaskan Masjidil Aqsa. Allah bisa. Allah bisa seketika balik bumi Yahudi itu. Allah bisa. Tapi mengapa masih Allah Subhanahu wa taala biarkan? Supaya terbukti siapa di antara yang mengaku umat ini masih punya iman. Siapa di antara umat ini yang masih punya sikap. Dan siapa yang hanya namanya muslim, tapi ternyata hatinya sudah memihak kepada orang kafir. Tidak mau membela Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat iman. Dan inilah hakikat doa. Bahwa iman ini bukan sekedar pengakuan. Iman adalah sikap. Ketika seseorang tidak bersikap, maka
sekalipun dia sholat, dia puasa. Orang munafik zaman Nabi, mereka ikut sholat, mereka ikut beribadah seperti orang Islam. Tetapi ketika bersikap, mereka memihak kepada orang-orang kafir. Inilah yang disebut orang munafik. Neraka orang munafik, kata Allah, paling bawahnya neraka. Masih lebih rendah lagi daripada nerakanya orang kafir. Bahkan lebih bawah lagi daripada nerakanya iblis. Perhatikan, kenapa? Karena dia menggunting dalam lipatan, membunuh dalam satu sarung. Dia seperti orang Islam, tapi perbuatannya menghancurkan orang Islam. Inilah yang Allah benci. Karenanya Allah berfirman, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik Allah akan masukkan neraka yang paling bawah. Perhatikan. Nah, kita harus punya sikap. Minimal kita berdoa. Jika kita punya harta, infakkan harta kita. Berikan kepada saudara kita di Palestina. Mereka membutuhkan doa-doa kita. Mereka membutuhkan dukungan kita. Dan inilah hakikat doa. Apa arti doa itu? Dari kata doa ya doa, artinya minta, mengajak. Makanya kata dakwah artinya mengajak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti menjawab doa-doa sang hamba yang dia sedang berdoa kepadaku. Jadi kalau datang dari atas ke bawah namanya al-amru. At-talabu minal a'la il adna itu namanya perintah. Tapi at-talabu minal adna il a'la itu namanya doa. Permintaan dari bawah ke atas itu namanya doa. Karena kita di bawah, Allah Maha Tinggi, maka kita meminta kepada Allah. Dan ini namanya doa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku pasti akan menjawabnya. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk, dia senang kalau punya anak mandiri, tidak pernah minta. Seorang ibu cerita, anakku yang pertama aku senang banget. Kenapa? Sudah mandiri, nggak pernah rewel, nggak pernah minta-minta. Itu makhluk. Senang kalau punya anak mandiri. Tapi kalau kita dengan Allah, jangan berkata, "Bu, kenapa kau nggak berdoa? Aku sudah mandiri dari Allah." Ini namanya sombong. Karenanya Nabi bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi Allah semakin diminta semakin senang. Tapi makhluk semakin diminta semakin kesel. Saudaraku rahimakumullah, tidak ada doa yang tertolak ketika doa itu sudah memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Lalu kenapa kok ada doa yang nampak belum terjawab? Saudaraku rahimakumullah, setiap doa yang memenuhi syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 tahap. Tahap pertama, Allah langsung terima dan langsung Allah berikan kepada yang minta. Misalnya, Bapak Ibu mau pergi perjalanan, berangkat ke airport. Keluar rumah berdoa, Allahumma hawwin alaina safarana hadza
wa atwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, mudahkan aku dan dekatkan perjalananku. Jagalah keluargaku, Engkaulah Maha Penjaga. Ibu berangkat, bapak berangkat, sampai ke airport lancar. Ini namanya diterima langsung. Tapi ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditunda. Tidak langsung diterima, ditunda. Contoh, Bapak Ibu sudah berdoa, ya Allah mudahkan perjalananku, Allahumma hawwin alaina safarna hadza wa atwi anna bu'da. Ternyata di jalan dikena macet. Kena macet. Sampai di airport pesawat berangkat. Bapak Ibu bertanya, mana doaku? Aku sudah berdoa, kok terlambat? Pesawat sudah berangkat. Ternyata begitu Bapak Ibu pulang, buka TV, pesawat yang tadi harus Bapak Ibu naiki jatuh. Ya Allah, itu ternyata rahasia kenapa Allah membuat macet sampai aku terlambat. Jadi jangan prasangka buruk kepada Allah. Kita seringkali ingin mendikte Allah. Kita seringkali ingin memaksa Allah ikut kita. Bukan begitu akhlak seorang yang berdoa. Tugas kita hanya berdoa. Biarkan Allah yang menentukan jawabannya. Karena Allah punya hitungan yang sangat rapi dan sangat baik bagi kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu. Tapi kenapa kok terjadi begini? Apa kata Allah? Tapi itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu itu. Tapi itu tidak baik bagimu. Biarkan Allah yang menentukan. Tugas kita hanya berdoa. Ini yang ditunda. Yang ketiga, Allah tidak berikan itu jawaban doa di dunia. Tapi Allah berikan di akhirat. Nanti begitu masuk surga, Allah tunjukkan. Apa ini ya Allah? Apa ini ya Allah? Kata Allah, ini buah doamu yang kau minta di dunia. Menjadi ornamen yang indah ini. Menjadi perhiasan yang indah ini. Menjadi tempatmu yang megah ini. Ya Allah, seandainya aku tahu jadi begini, niscaya aku minta semuanya doaku diterima di surga aja. Jadi tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika doa itu memenuhi syarat. Yang nanti akan dibahas oleh Ustadz Al-Misri tentang bagaimana syarat diterimanya doa. Tetapi hal ini penting bahwa kita paham bahwa semua doa pasti Allah jawab. Hanya Allah kadang menggunakan 3 tahap ini, langsung, ditunda, atau diberikan di akhirat. Nah, tapi ada satu hal penting. Ada waktu-waktu mustajab yang dengan waktu tersebut kita kebahagiaan keberkahan sehingga doa kita yang tadinya ditunda lebih dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja waktu-waktu itu? Saudaraku rahimakumullah, saya akan bagi dengan 3 bagian. Yang pertama, dalam 24 jam ini ada waktu mustajab. Misalnya sepertiga malam terakhir. Ini waktu mustajab. Bapak Ibu berdoa, minta kepada Allah, Allah menjamin akan diterima. Makanya kita diajarkan agar kita bangun di tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, bangunlah di tengah malam.
Salatlah tahajud, minta kepada Allah, Allah angkat derajat kamu menjadi mulia. Di antara 24 jam ini ada mustajab karena situasi. Misalnya antara adzan dan iqamah, mustajab, minta kepada Allah. Situasi yang lain lagi, misalnya sedang turun hujan. Sedang turun hujan, ini situasi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada waktu turun hujan, waktu mustajab. Karena hujan termasuk tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah. Di antara sepekan ada hari mustajab, namanya hari Jumat. 24 jam di hari Jumat, angkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang berupa hari, ada yang berupa waktu. Tapi ada yang berupa waktu dan tempat. Ada yang berupa tempat khusus. Misalnya berdoa di masjid lebih mustajab daripada di rumah. Kenapa? Karena di masjid adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasananya lebih khusyuk, lebih sungguh-sungguh. Berdoa di Mekah, di Masjidil Haram lebih mustajab daripada masjid-masjid yang lain. Di Masjidil Haram juga di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah di Multazam jauh lebih mustajab daripada yang lain. Apalagi bersamaan waktu haji bulan Dzulhijjah, kita berdoa di Multazam di depan Ka'bah. Masya Allah, berkumpul waktu dan tempat. Itu juga waktu mustajab. Subhanallah. Belum lagi misalnya di Ramadan, di Mekah, di depan Ka'bah, di Multazam, berkumpul semua. Situasi, waktu, dan tempat. Inilah ketika berkumpul 3 kondisi itu, semakin kuat doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pandai-pandailah kita memilih waktu, memilih tempat, dan memilih situasi, dan berusaha untuk menggabung semua situasi itu dalam satu waktu, sehingga doa kita menjadi doa yang kokoh dan kuat, dan Allah mudah untuk segera memberikan kepada kita apa yang kita minta.